Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Sungguh Allah adalah zat yang maha baik. Dan di antara kemahabaikan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kepada kita momen-momen emas. Ada di sana 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang mana kemudian dikerucutkan ada pada tanggal 9, hari Arafah. Ini hari yang sangat luar biasa. Hari yang mestinya kita semua sangat bersemangat. Sudahlah kemudian dari tanggal 1 kita bersemangat, atau ketika kita melihat pada lebih jauh lagi, di bulan-bulan haram kita sudah semangat, lalu kemudian menjadi lebih semangat ketika masuk di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan ketika di tanggal 9 Dzulhijjah, mestinya kita memaksimalkan momen tersebut untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Dan di sana ada satu sunnah yang sering kita lalaikan. Apa itu? Mendoakan saudaranya. Ini bukan sesuatu yang remeh. Kenapa? Karena hukum asal dari manusia adalah egois. Dia akan sibuk dengan hajatnya, ia akan sibuk dalam meminta kepada Allah terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya. Ia lupa bahwa di sana ia pun juga bisa mendapatkan kebaikan ketika mendoakan saudaranya. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala belum menjelaskan bahwasanya mendoakan saudaranya ini termasuk di antara bukti keimanan yang tinggi. Beliau mengatakan ad-du'a bi dhahril ghaib yadullu dilalah wadihah ala sidqil iman. Mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya sejatinya adalah sebuah isyarat jelas, sebuah isyarat yang terang benderang bahwasanya hal itu adalah tanda kuatnya keimanan. Kenapa? Tidak lain tidak bukan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang sahih, tidak sempurna keimanan di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya sama seperti ia mencintai untuk dirinya. Maka mencintai di antara buktinya bukan hanya dengan memberi hadiah, bukan hanya dengan berziarah atau silaturahim, tapi juga mendoakan. Belum lagi kalau kemudian kita kaitkan dengan sebuah hadis, bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min abdin muslim," tidaklah seorang hamba, seorang muslim ketika mendoakan saudaranya bi ghairil ghaib, tanpa sepengetahuannya, maka malaikat akan mengatakan, "Walaka bimithlin." Semoga demikian pula yang kau dapatkan. Dalam riwayat yang lain, amin, walaka bimithlin. Semoga Allah ijabahi dan semoga engkau pun mendapatkan apa yang kau doakan untuk saudara. Maka para jamaah sekalian yang Allah perjalankan ke Baitullah, yang Allah mudahkan untuk bisa wukuf di Arafah, doakan saudara-saudara antum di tanah air, doakan keluarga antum, doakan tetangga antum, doakan pemimpin antum, doakan mereka semua. Lebih-lebih ketika kemudian yang menitipkan doa kepada antum. Begitu pula ketika kita selesai membahas tentang doa, maka hal yang harus kita tata adalah bagaimana menjadikan Arafah betul-betul esensial. Ini adalah hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya, tapi Allah tidak butuh hambanya. Dan di saat yang sama Allah banggakan kita semua. Dikatakan dalam sebuah riwayat, yubahi bihimul malaika, Allah banggakan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Allah berikan di sana isyarat tentang ketakabulan doa. Allah mengatakan, "Madza arada haula?" Apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku itu? Makanya ketika seseorang ini sudah mendapatkan rezeki di padang Arafah, wukuf, jangan bermudah-mudahan ia menurunkan tangannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika kemudian pelana onta beliau jatuh, maka tangan yang satu masih menengadah, maka tangan yang lain kemudian mengambil pelananya. Seakan-akan beliau tidak ingin menurunkan tangannya, seakan-akan beliau tidak ingin melewatkan kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang doanya diijabahi. Maka bagaimana dengan kita? Jangan remehkan dan jangan sia-siakan untuk kemudian terus mengangkat tangan, menengadah berdoa. Berdoa di padang Arafah bagi para jamaah haji itulah ibadah utama. Adapun bagi para jamaah yang notabene berada di tanah air, yang mungkin belum Allah berikan kemampuan, yang mungkin belum Allah berikan rezeki, maka di sana pun juga ada ibadah dengan maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, puasa. Maka puasa Arafah jangan sampai dilupakan. Ini puasa yang notabene 1 hari, tapi nilainya seperti 365 hari kali 2.
Karena disebutkan dalam riwayat bagaimana yukaffiru sanatal ladzi qablah wa sanatal ladzi ba'dah. Ia akan menggugurkan dosa-dosa tahun sebelumnya dan tahun-tahun setelahnya. Luar biasa sekali para jamaah sekalian, luar biasa sekali saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Maka jangan sia-siakan hari Arafah. Ini momentum emas, pasang mindset bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh ditinggalkan. Maka betul-betul angkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para jamaah haji. Dan bagaimana kemudian tidak meninggalkan puasa Arafah bagi saudara-saudara di tanah air. Jangan lupa, yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keterkabulan atas semua hajat-hajat kita dan mudahkan bagi yang berkeinginan, berazam untuk bisa pergi ke tanah suci, berwukuf di Arafah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.